kita sudah parkirin mobil di rumah orang ini. Ini dalamnya siapa ini? Ini rumahnya Bu Yanti, salah satu donatur kita lagi. Bu Yanti ya. Bu Yanti itu Beliau kesehariannya di RSUD. RSUD Temanggung. Iya ya. Beliau aktif menjadi donatur di ISN. Di ISN. Ya udah. Pasti banyak inspirasi yang bisa kita gali. Ya. Kita kan suka menggali inspirasi. Kita langsung aja ke dalam dan kita langsung ngobrol sama Bu Yanti. Sama beliaunya langsung. Ya, ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Monggo. Mengganggu waktunya sebentar. Ya, monggo enggak apa-apa. Ini baru bersih-bersih bunga. Ya, wah lagi Monggo, sibuk-sibuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pagi sehat semua panjenengan? Alhamdulillah. Monggo Pitara. Ini jam segini kok sudah di rumah? Ya, ini tadi pulang jam 3. Ya, terus ini udah apa ya? Untuk mengurangi kejenuhan, biasa bersih-bersih bunga. Sehat-sehat bunganya Bu. Ya, itu. Ini plastik apa sungguhan toh? Sungguhan itu, makanya saya lap-lap biar kelihatan bersih. Iya. Namanya aglonema, jenisnya Kurang tahu saya. Iya, tahunya ya itu aja, nggak tahu jenis-jenisnya. Pokoknya anu ya, seger gitu, terawat gitu ya. Ini plastik apa sungguhan kali ini? Monggo, boleh dicoba itu. Oh ya, nanti Bu, setelah kameranya on baru kita coba. Plastik apa palsu, monggo. Ini Bu, ini kami mendapat informasi dari tim kami ya, bahwa Bu Yanti itu adalah salah satu donatur untuk ISN. Ya tuh Bu, apakah benar gitu? untuk mengatakan katanya kan nek donasi ki kon meneng-meneng rasa cerita-cerita. Iki pripun ceritane? Nah, ini mudah-mudahan tidak ada unsur ya Mas ya. Tapi sesekali boleh kita sampaikan untuk menggali inspirasi dari yang lainnya gitu, untuk menjadi ini apa namanya motivasi yang lainnya gitu. Oh, tujuannya ngoten. Iya, kisahnya boleh diungkap. Kalau apa namanya sedekahnya kita sembunyikan, gitu aja. Sedekahnya kita sembunyikan. Iya. Jadi sampai ke situ itu gerakan hatinya itu kan yang kita bisa share untuk ke teman-teman. Jadi Ibu apa ini kesibukan hari-hari Ibu ini Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kesibukan saya tiap hari saya kerja di RSUD Temanggung. Paramedis? Ya, saya paramedis. Kerja saya dari jam 7:04, pulang dari kantor itu 2:04. Kadang-kadang kalau ada kesibukan di rumah sakit itu sampai sore, kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang ini kan baru seperti ini situasinya. Lagi sibuk-sibuknya ini Bu ya. Dan itu juga saya mempunyai orang tua yang 2, yang ibu stroke, dan kita harus total care. Maksudnya saya mengurusi semuanya. Itu ibu saya kan stroke sudah 9 tahun. Oh, posisi ibunya Ibu? Ibu saya di rumah sini, samping sini, bukan tadi satu enggak, di tandinya. Jadi saya yang sana kemari pagi, sore saya seperti itu. Kadang-kadang dia bisa, kalau pas belum ada pandemi, kita insya Allah ikut-ikuti kajian di sana. Nah itu yang kadang-kadang membuat saya lebih mantap itu loh, dengan orang tua seperti itu, dengan kerja, dengan apa itu toh, ternyata ada pahala-pahala itu ya. Itu saya ikut kajian-kajian, sudah lama saya di sana. Iya. Saya tuh waktu itu di jalan, nggak salah itu di Paraan itu ada spanduk, itu nek dulu wisata hati. Pak Yusuf Mansur judulnya pas dengan kehidupan saya yang waktu itu alami, melunaskan hutang secara cepat apa ya? Saya kok lupa, utang-utang sing cepat. Sama perhutangan lah ya. Padahal utangnya kayaknya buakeh banget. Nah itu utang akeh banget hutangnya banyak. Nyaritannya bingung kok meni ono sing cepet, kan ya kita ikuti, ya toh? Kita ikuti.
kita ikuti dulu waktu itu. Wah, ikuti waktu pertama itu di nggak salah itu di Pendopo. Nah itu banyak apa ya, dari materi kita tertarik banget. Waduh, muga-muga utangi dan cepet lunas. Kan hampir cepat ini tuh penurunan hutang judulnya. Nah, saya paling suka itu waktu judulnya, bukan isinya belum, ini judulnya itu tak senengi. Serap pengen tahu caranya gitu ya, gimana gitu ya. Kan pengen toh, utang cuma sisa gaji utangnya akeh, ora iso nyarutang, kalau bisa utang ini cepet, siapa sing ora seneng waktu itu. Ini waktu itu kayak judul itu. Nah, itu saya ikut awalnya itu seperti itu. Kita ikut dari tahun berapa ya itu ya nggak salah itu 2014 atau 2015 diantaranya itu. Bulannya pun saya nggak salah itu juga Agustus waktu itu ikut pertama kali. Nah itu pas dengan kehidupan saya yang alami dengan judulnya. Jadi waktu itu Ibu memang, maaf ini bukannya kepo ya Bu ya, karena waktu itu memang yang sedang terjadi pada diri Ibu tuh hanya permasalahan hutang itu atau sebenarnya kompleks? Iya, kompleks. Soalnya dulu waktu itu saya kan juga nyun sewu ya. Awalnya saya memang riba. Riba. Ya sudah riba kan sudah mesti banyak riba ya. Saya wis Pak orang sedekah itu ngerti ini tulisannya, kalau ngerti kelungu. Menjalin belum. Tahu sedekah gini tahu, oh sedekah di tulisan itu. Nah, waktu itu saya masih riba, masih ya ngaji, rene, nah dolan, wis menghamburkan uang. Nah, kan utangnya seneng tahu, utang kene tawani. Nah, mau ambil gitu ya. Soalnya waktu itu kita nyari tahu gampang. Ada aja income itunya sumber. Dari riba. Dari riba itu. Dari riba dipakai untuk nutup utang. Enggak, riba mutar ke riba. Akhirnya kok apa itu ada hasil sekian. Kan gini, sok disi kerso. Iki to sak persen berarti aku lah Pak iki. Nah, kan udah duit tak bayang sih. Uang kan belum di tangan saya, riba itu. Iya, oh dari si A nanti setelahnya ke saya sekian, dari si B sekian, kan riba itu. Saya waktu itu sudah di RSUD, Bu? Sudah. Cover ya? Ya, makanya kan ingin instan suka itu. Kan enak tuh. Ya itu. Oh, iki. Nah ternyata saya jalani seperti semuanya itu. Ada di hitungan itu ada. Oke, 2,5%. Itu ada 2%. Itu ada 3%. Kan masih di dalam hitungan. Jadi kayak ngelapor ke uang gitu Bu ya? Betul. Ya nggak uang aja, barang. Tapi saya mersen ke. Barang. Tapi saya kan mersen ke. Nah setelah ngaji kan nggak boleh, katanya satu barang di dua harga. Kan nggak boleh. Nah saya harga kontan sekian, iki 10 ya sak mene. Nah kan tak persen ke. Iya. Saya hitungi persen dulu. Ya. Mana ke Bu ya? Salah satunya. Iya, dengan itu saya. Terus maaf Bu, saya potong singkat cerita dari apa namanya kegiatan Ibu yang ngelakukan uang itu, dampak ke kehidupan Ibu secara nyatanya ada nggak dampak itu mungkin negatif lah ya, ada nggak Ibu? Banyak. Ternyata sing tak hitung itu nggak ada judulnya Mas, nggak ada. Uang sekian yang saya hitung itu mah lari. Kepala saya itu punya laba banyak, tapi kehidupan saya itu nggak tahu. Senangnya beli ini, padahal yang beli terus saya juga nggak tentrem rumah tangganya. Ternyata waktu itu tuh. Terus waktu beberapa tahun saya dengan cara riba itu belas, ya itu di tempat orang itu pada lari. Saya kan nggak punya uang, padahal saya kan harus nyicil. Ya bank sana, bank sini, koperasi sana. Padahal saya itu pinjem nama temen satu kantor, bayangke ketemu terus sama kantor itu ada berapa orang. Waktu itu saking mudahnya ngiler duit. Temen itu nawani, kono mbak namanya ku disilih waktu itu. Dan mudah banget sih. Ada pinjam berapapun saya dipinjemi waktu itu. Kan awalnya kan rutin.
sampai teman-teman kan nak disilih. Nah waktu itu lari semua, berapa ratus juta lari. Saya harus mengembalikan punya teman, punya ini, orang duwe sisa gaji. Aduh gimana waktu itu. Nah waktu itu pas arak bayar nggak bisa itu, pas udah lari, nah itulah ketemu spanduk itu ya, awalnya di pendopo yang kemudian akhirnya membuat ibu itu akhirnya mantep ikut program sedekah, program ini, program itu tuh lantarannya gimana Bu? Gini, itu kan ada sedekah cara melunaskan hutang dengan cepat dengan sedekah yang di bawahnya itu loh. Kecil sedekahnya kan kecil. Yang waktu-waktu pandu. Saya ikut, ya wis. Saya ngikut di pendopo. Udah. Terus sedekah itu saya masukkan apa yang saya bawa. Teman saya cincin pun dia sama dengan saya waktu itu masalahnya. Dia punya nggak bawa uang, ada cincin. Cincin itu dia dilebokke di waktu awal nendang cepet lunas waktu itu. Kita ikuti. Nah setelah itu kan kajiannya pertama di mana itu tadi? Pendopo. Bukan pendopo sudah. Akhirnya gitu di Geneng, di Masjid Maryam ya nggak salah. Saya ikut setiap kajian, kan nggak salah itu 1000 2 kali waktu itu. Tetap ikut. Nah endingnya dia bisa itu gini, dulu ya, bukan ya bisa ya, wisata hati ya, ya betul itu. Kajiannya bagus, isinya bagus, tapi endingnya mesti sedekah. Terus saya bila gini dalam hati, tapi nggak sama teman dalam hati saya. Iki nek pengajian, nek kajian ya bisa dengan wisata hati, engko endingnya mesti kon sedekah, mesti ono apa itu karpet terbang, nah karpet digelar, iya. Terus, nah mulai itu, dilunasi Gusti Allah juga dilunasi, ini dalam hati itu lunasi. Mulai ada pertentangan. Iya, malah nih oke sing nagih, oke sing ini semuanya ake, wah kan sini kan tadi kebe, gitu, jaga sedekah meneh, engkau orang jawaban ke orang gitu. Tapi saya sedekah, setiap hari sedekah, dan saya herannya waktu itu karpet digelar itu. Saya itu yang berdiri pertama, yang memasukkan saya, yang perempuan kan dibedakan, memasukkan. Nah, terus saya jalani. Ini tuh jawaban Gusti Allah, ini sedekah kita dapat lunas utang, enggak. Waktu itu runyam sama sekali, oke wong nagih. Saya harus hidup sendiri waktu itu. Oh, berpisah gitu? Suami bukan, pergi nggak tahu di mana. Gitu. Terus anaknya akeh waktu itu, ada akeh. Ning saya memang seperti ini kejadian yang luar biasa. Saya nggak pernah menyampaikan dengan sadhana pun nggak pernah. Cuma saya, gitu. Iya, itu kan saya juga dari Zabisa. Orang nek kalau mengutarakan pribadi kita kan podoi menguap kehidupan kita toh. Nah, saya nggak pernah tak jaga walaupun dengan kondisi apapun. Nah, saya dah ikut lagi, tapi yang saya bisa gerundel dengan sedekah. Terus Bang pikir buruk nggak? Ini jangan-jangan uangnya dikemanakan gitu? Betul. Soalnya di ustadz di situ, kajian di situ, dia testimoninya uang utang kabeh, riba semua. Benar yang dikatakan jenengan kayak ustadz ki mau ambal-ambal tuh kayak mau utangi wakeh kayak sama dengan saya lah, lebih banyak nilainya daripada ustadz yang testimoni itu. Nah sini kan nggak mantep, tapi dalam hati ke rumah kalau hari apa mantep lagi tetap nazabi ya, tetap ikut pasti ikut kita. Dan sedekah pun itu saya masih gerundel itu ada berapa tahun saya gerundel. Nah dengan berjalannya waktu kita nggak tahu ya Mas, mungkin ketenangan hati saya kan berdoa, ya Allah saya itu kan percuma sedekah sudah meluangkan waktu untuk kajian, sudah uang untuk sudah keluar, ngopo aku nggak gerundel, kan saya rugi sendiri. Saya bilang sama Allah seperti itu, ya Allah coba saya
beri hati saya itu keikhlasan sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Biar sedekah saya itu ikhlas. Seperti apa caranya? Men ojo grundel tadi. Saya juga kasihan, saya jadi seudon ustad-ustad sedekah gorindi, podo-podo di masalah gitu waktu itu. Saya doa dengan menikhlas itu seperti apa? Nah waktu itu seperti itu awalnya. Runya masalah banyak sekali. Terus itu yang apa, ketika Ibu memantapkan hati tetap nekat sedekah terus itu apa, Bu? Kan jawabannya tak kunjung datang. Kok mantep gitu? Nekat terus. Gini, Mas. Itu kan ada kajian, itu kan banyak memang orang-orang yang seperti itu. Nah, dia nekat. Nah, itu Ustazah Cucu, ayo sedekah dengan cara langit. Nah, itu. Dengan cara langit tak rungokke meneh jalan langit seperti apa ya? Apa sih duwe kita sedekahkan? Betul, Mas? Sedekah terbaik. Iya, nih. Kita sedekahkan, Mas. Betul. Rumah tangga kita mah keduakan. Betul. Waktu itu sedekah saya itu simpel mantap gini. Waktu itu kan sudah tak bilangkan ekonomi nol gitu. Saya di dompet itu ada cuma uang 20.000. Anak saya waktu itu masih di sekolah. 20.000 loh, udah di satu, udah di janganan. Nah, mungkin sebelum ya, tapi saya udah berdoa sama Allah, ya Allah, bu aku ki dikai ikhlas to iso sedekah aja grundel, aku percuma waktu uang wis metu. Nah, terus 20.000 itu saya gini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, iki di 20.000. Nek iki kita ge blonjo entek. Gitu. Tapi nek tak ge sedekahke, aku insya Allah iso blonjo. Jadi aku nih, caranya ngene, iki tak sedekahake sekian, kan ada sisa. Aku tak cukup anak iki sangu loro, nah sisa. Nah aku ke sisa niki mau 3.000, 4.000, ya wis tuku ndok loro di opiok-opiok, kan bisa makan. Ini saya belanja 20.000, nah ngebelanja mesti entek. Nah gitu, waktu itu setelah saya mau diikhlas kayak gitu, nah itu betul tak jadi 20.000 tak ambil, langsung cemplungnya sedekah subuh. Yang di kota itu, waktu itu masih bumbung, gitu. Tak Bismillahirrahmanirrahim, muka pengen ikhlas ya Allah loh. Nah, tak masukkan, anak tak kasih sangu ke anak-anak loh. Saya kan belum belanja sing untuk telur itu, sing loro kayak. Enggak tahu. Waktu itu enggak salah itu dapat kunjungan dari siapa? Kan saat ya, doke gudi, orang iwai, orang apa nih? Sakal itu, Bu ya? Iya, pagi itu. Tadi saya nggak masak, anak-anak amal syukur untuk makan pagi. Nah itu, nah semakin saya punya keyakinan ini jadinya. mungkin saya ikhlas, insya Allah memang Allah itu betul. Kata Ustadz yang disampaikan ya bisa itu sedekah itu invest sama Allah, nabung sama Allah gitu. Dan janji Allah kita tidak akan meleset pun tidak akan, pasti jenengan nilai dikembalikan. Nah itu yang saya diamati yang di Ustadz itu, dan dikembalikan itu lewat bukan cuma uang. Nah itu mungkin bisa anak, bisa kesehatan, bisa rumah tangga. Alhamdulillah nggak begitu lama saya rumah tangga saya kumpul lagi. Itu kumpul lagi. Alhamdulillah sekolah-sekolah kita lancar, kita sedekah. Nah waktu itu saya sudah mulai sedekah. Saya ambil kenceling itu ya. Nah, saya di waktu itu di kantor mungkin ada orang yang tahu dengan masalah saya, ada yang tidak. Saya nggak cerita sama-sama siapa. Nah, kalau ada sedekahkan cerita Mas, waktu itu Ustaz Heri yang saya ambil. Nah, di rumah sakit itu saya takut kalau tak gowong ini. Padahal pikirannya kemarin, wah, mosok Mbak Yanti ki duwiteran duwe kok sedekah. Nah, waktu itu saya ki grundel kaya ngono, isih duwe kok nek kancane iki arak sedekah ya grundel mosok Mbak Yanti ki ora duwe nggawa bumbung sedekah. Nah, tak umpet ki Mas, tak umpet ki nang ngene nek mlaku. Nah, di ruangan saya. Nah, kebetulan ana wong tak umpet ki meneh. Saya masih takut nek pemaku mau orang duwe duit arak sedekah. Ora mungkin. Nah, inilah suatu saat itu saya pas sholat, habis sholat. Ini sedekah dari yang saya bisa dulu kan bumbung. Apa bis kota itu saya lutang gitu. Ada teman saya itu di situ, apa tembak ki, waduh kok sekonangan. Saya kan nggak bisa ngomong, tak kan baca. Iki loh hadisnya. Nah, dibaca dari dia. Begitu dibaca, terus dia, oh, iki sedekah apa Mbak? Sedekah subuh.
sampean kaya ngono kuwi, insya Allah saya iya. Ya piye carane? Nah, setelah ini saya cerita. Saya cerita sedekah subuh, saya tak kasihkan saya bisa. Ya, terus waktu itu saya kan iya, ya, teman itu mau minta, mbak saya minta kok tak gimana? Oh mbak enggo, tapi ngene, iki toh aku ora mengelola, aku cuma dititipi lo. Nanti ya mengelola itu ya dari ya setah hati, ya bisa itu yang sekarang, gitu. Saya kan masih waktu itu masih takut, dikira kok DT nak nanaku, ya aku sok suudon elek ya oleh seelek. Waktu awalnya, aku dikira kok tinggal aku, gitu. Waktu itu, nah. Udah dia sedekah, ikut. Nah, ada lagi, ikut lagi, ada lagi, ikut lagi. Oh, makin banyak. Makin banyak. Terus itu orang-orang yang minta kota itu juga orang-orang yang ibu pinjamin uang tadi sebelumnya tadi? Enggak, waktu itu belum. Oh, kan tadinya kan ibu kan pinjam uang di teman-teman itu. Itu ya minta itu lain teman, lain orang. Terus saat itu sudah lunas hutang-hutang ibu sama sudah mulai, ya sudah banyak yang lunas. Tercicil ya, terbayar. Semakin lama setiap ada kajian itu kan itu saya ikuti. Nah, yang paling berkesan duwe etikat itu loh, berjanji ojo nambah utang kalau ada utang. Nah itu saya waktu itu berjanji di sana pas ada kajian. Nah, saya berjanji Bismillahirrahmanirrahim, saya janji tidak akan menambah utang dengan keadaan apapun, tidak akan utang. Waktu itu, anak saya banyak luar itu, masih sekolah. Gitu. Terus Bismillah, saya harus sedekah, tapi saya berjanji tidak akan utang. Saya bless mas waktu itu sampai sekarang pun saya nggak utang, walaupun dengan apapun, arak nikah ke anak, arak nyekolah ke anak saya enggak. Tapi dengan sedekah itu saya rasakan gini, rumah tangga tentrem, saya bisa nyekolah ke anak-anak tanpa hutang. Nah, semakin mau nih pemaaf aku ya mas. Nyabungki sewe berundel waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya mungkin lebih dari 1000 itu. Sekarang itu saya nggak sedekah subuh rasanya di utang. Bener. Saya pas pelatihan di mana di tempatnya anak kan nggak ada. Saya tak hitung ada berapa hari. Nanti saya nyari utang dengan sedekah itu. Saya merasa sekarang itu punya hutang sama sedekah subuh. Iya. Jadi saya nggak nyemplungi di situ, tak itu nek tempe itu ya 70 tak cemplungi harus lebih. Nah, saya berusaha nek iso aja sak nang sore itu sing setiap hari saya. Nah, itu. Jadi sudah semacam semi wajib lah ya, gitu ya kalau kayak gitu karena begitu ditinggalkan gitu. Jadi ada beban gitu ya. Wajibnya itu karena merasa butuh ya. Wah, ini udah sampai tahap itu sudah. Nah, ternyata memang sedekah itu terus itu kan ada hadis Al-Qur'annya ya. Sedekahlah di waktu lapang dan sempit. Niku di Al-Qur'annya tak lipet yang paling tambah meyakinkan. Sedekahlah di waktu lapang dan sempit. Agak sempit ya kon sedekah, kok apalagi lapang. Nah, ternyata waktu saya sempit banget kon sedekah ya saya sedekah. Nah, apalagi insya Allah sekarang mulai rodo lapang. Nah, makanya saya tingkatkan. Ya udah sedekah, saya kayak diutangkan sedekah. Tapi Bu, ketika sudah mulai istiqomah dengan sedekah tadi, yang bisnis ribanya itu sudah enggak sama sekali nggak disentuh. Sudah. Ya, bayar utang-utang aja ya, utang jawabnya. Dan yang saya alhamdulillah saya tinggal sedikit, cuma satu tok. Ya dulu kan semua renteng. Di sini kan nanti utang. Ya alhamdulillah mas. Sekarang itu kan saya jadi ya bisa gitu ya di mana-mana. Saya nih ada itu loh. Infak, foto infak yang depan itu kanopi apa. Saya insya Allah itu ya teko bismillah ikut. Nek pemerai sokos pegi pengki. Ini kemarin Pak sudah berjalan gitu. Di dompet saya itu saya mau ada berapa ribu. Nah, uang yang di dompet sama uang yang di kenceling itu kan dihitung di kantor di depan saya banyak. Iki tak jaluk kan oleh kudu niku aku didik-didik. Enggak, sekarang itu wis pengen nambah-nambahin. Iya. Terus ini Bu, dampak untuk keluarga Ibu dengan Ibu menginspirasi semacam itu kan, taruhlah Ibu tidak usah banyak bicara pun ketika orang melihat dampak dari yang Ibu rasakan setelah Ibu bersedekah itu kan mungkin geret orang-orang di sekitar Ibu ya. Ada itu Ibu yang misalnya saudara atau apa
aku tak melu gitu. Oh, ya Allah nek niki luar biasa Mas. Saya kan gini, setelah dengan ilmu sedekah dari Zabisa dulu wisata hati itu loh Mas, gitu. Saya kan gini, ya Allah, saya tuh pengen banget sedekah banyak. Ini saya belum bisa. Tunggu meneh ya Allah, pengen banget sedekah banyak, ini kok belum bisa. Dan saya tak beranikan dulu diri. Orang di duit teko ngisi. Nggih, betul. Bukan dia bisa aja. Dulu itu saya ada yang pondok. Nah, itu dengan sekian saya ambil, Pak, untuk pondok. Saya ikut ping 10, tak biasa bismillah. Nah, saya kira, ya Allah, apa ya apa. Nah, ya ampun Mas, sampai sekarang itu luar biasa sedekahnya. Luar biasa sedekahnya. Tapi saya menjadi apa ya? Maklar sedekah. Maklar sedekah. Nah, sekarang itu yang saya ya, 1 bulan hampir itu 6 juta sama sampai 7 juta. Banyak ya. Sekarang yang saya banyak orang yang nyari Bu Yanti mau ikut sedekah. Oh, jadi agen ya Bu ya? Agen sedekah untuk. Nah iya, salah satunya tadi ada beras di situ itu mau diambil. Saya tuh iya di kantor itu sekarang ada 1 kintal dari hamba Allah, ada yang dari hamba Allah. Nah, saya sekarang kan gini, pas saya bilang sama Ustadz Teguh, waktu itu yang ngambil Ustadz Teguh, Ustadz, saya itu sekarang ada yang ikut untuk terutama untuk apa ya, ibu-ibu yang janda dari anak yatim. Dia bisa juga banyak anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim saya kan banyak dari ya bisa. Kalau anak yatim saya ikut sendirinya 1, 2 ikut. Mbak ikut. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sampai sekarang itu saya tiap bulannya sedekah itu hampir gitu, pendapatan itu ada 6 juta, 7 juta. Bahkan yang di Bonjol pun saya 2 hari upload di sedekah rombongan itu, gitu, rumah sakit itu saya dapat 10 lebih. Semua tak kasihkan ke Bonjol untuk yang orang yang terbakar itu. Itu yang bentuk uang ya Bu ya? Yang bentuk uang segitu, bentuk barang-barang masih? Enggak, itu tak belikan sembako. barang sama untuk pemasangan listrik. Masih sisa saya tak kasihkan apa itu buat perlengkapan yang di musola. Ya. Terus sekarang saya itu malah saya banyak orang yang mencari saya itu ikut sedekah. Berarti itu jawaban atas doanya itu Ibu tadi. Ikhlas memang ikhlas. Dan sedekah awalnya harus dipaksa dan ikhlas, betul. Iya. Ini kayaknya Mas Fahmi sudah menemukan kata kunci ini kayaknya. Ini sengaja Bu, saya bagian nanya banyak, beliau bagian mikirin kata kunci. Jadi ini maaf Ibu, ini saya yakin cerita dari Ibu itu masih banyak yang belum tersampaikan, tapi secara garis besar kami sudah nangkap ya Mas ya. Iya. Jadi karena ini keterbatasan waktu Ibu, maksudnya untuk tayangan ini Bu ya, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Jadi apa kalau yang Mas Fahmi tangkap untuk menjadikan Bu Yanti itu apa sih pesan yang bisa kita terima? Monggo Mas. Oke, dari Ibu Yanti ini sang inspirator kebaikan. Asik. Kita dapat satu pelajaran besar ini Bu. Ternyata bahwa sedekah itu menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi. Betul Bu ya, betul sekali. Monggo. Jangan ragu-ragu dengan yang namanya sedekah. Asik, itu invest. Gitu Bu. Ini kami sudah dapat banyak ilmu hari ini Bu, Allah gitu ya. Tadi sudah disarikan juga sama Mas Fahmi, dan ini waktunya kami untuk pamitan Ibu. Mudah-mudahan nanti berkembang Ibu. Jadi Ibu yang menebar kebajikan kemana-mana, orang-orang terinspirasi dari sana setelah tayangan ini dipublish ke masyarakat ya. Mudah-mudahan harapan semacam itu, dan kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kita secara pribadi nih ya. Karena dia punya kisah yang sama dengan yang gitu ya Bu. Doakan saja mudah-mudahan bisa meningkat untuk kita sedekah rombongan itu ya. Dan doa kami untuk keluarga Ibu semakin sehat, semakin sejahtera gitu ya. Amin. Amin. Kita aja Mas Fahmi, kita mau pamit, salam buat keluarga. Ibu monggo dilanjutkan untuk yang lainnya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Monggo.